Judul: Kontroversial, Agama, Akidah, dan Moral Manusia. Halo teman-teman, pada kali ini kita akan membahas topik yang sering kontroversial, agama, akidah, dan moral manusia. Kita akan melihatnya dari perspektif ilmiah dan logika. Apakah agama selalu menjadi sumber kedamaian, atau justru bisa memicu konflik internal dan eksternal? Mari kita kupas dengan tenang, faktual, dan sistematis. Pertama, mari kita lihat fakta sejarah. Banyak agama dalam penyebarannya terkait dengan konflik atau peperangan. Contohnya, dalam sejarah Indonesia, ada konflik antara Hindu dan Islam. Selain itu, perbedaan tafsir di dalam Islam sendiri menunjukkan bahwa perbedaan akidah bisa menimbulkan ketegangan. Bahkan dalam kehidupan sehari-hari, perbedaan agama membuat beberapa orang harus berkorban. Misalnya, dalam pernikahan antaragama, aturan akidah membatasi kebebasan pilihan cinta atau keyakinan. Sejarah membuktikan bahwa agama kadang digunakan sebagai alat untuk memobilisasi dan menguatkan koloni, baik untuk stabilitas internal maupun menghadapi konflik eksternal. Kedua, dari perspektif manusia, moral dan etika tidak sepenuhnya berasal dari agama. Psikologi evolusi dan antropologi menunjukkan bahwa manusia secara alami sudah memiliki naluri sosial, seperti empati, berbagi, rasa keadilan, dan solidaritas. Agama kemudian muncul dan menempel pada moral alami ini, sering mengklaim ajaran yang sebenarnya sudah ada. Masalah muncul ketika akidah berbasis keimanan menuntut kepatuhan total. Jika berpikir kritis atau mempertanyakan ajaran dianggap salah. Akidah berubah menjadi semacam super ego internal, yang mengontrol perilaku dan perasaan secara absolut. Hasilnya, timbul rasa superioritas, aku yang benar, kamu yang salah. Bahkan antar sub-akidah dalam satu agama sekalipun. Ketiga, perbedaan akidah memengaruhi hati nurani manusia. Dalam interaksi sehari-hari, manusia bisa menunjukkan toleransi secara sosial. Misalnya sikap sopan atau menghormati orang lain. Namun, perasaan internal, seperti rasa superior, prasangka moral, atau penilaian siapa benar dan siapa salah, sudah dikontrol oleh dogma akidah. Ini artinya, hati nurani alami manusia sudah terkikis. Manusia tidak lagi sepenuhnya mengikuti naluri kemanusiaannya yang utuh. Karena internalisasi dogma mengubah empati alami menjadi kepatuhan pada aturan eksternal. Keempat, ini menjelaskan mengapa konflik muncul, bahkan di antara orang yang beragama sama. Sub-akidah berbeda, tafsir berbeda, atau interpretasi dogmatis dapat memunculkan pertentangan internal dan eksternal. Dalam skala antaragama, perbedaan akidah sepenuhnya meningkatkan risiko konflik lebih besar. Sejarah dan psikologi menunjukkan bahwa konflik ini bukan karena manusia intrinsik jahat, tetapi karena struktur akidah yang absolut dan menuntut kepatuhan total. Struktur ini memengaruhi hati, perasaan, dan tindakan manusia. Kesimpulannya, pertama, moral dan etika manusia tidak tergantung agama. Mereka sudah ada sejak generasi manusia awal. Kedua, akidah berbasis keimanan bisa menjadi sumber konflik dan perpecahan. Karena dogma absolut menciptakan superioritas internal dan menekan naluri kemanusiaan. Ketiga, agama bisa berfungsi sebagai panduan moral atau penguat solidaritas. Tetapi potensi konflik muncul dari interpretasi dan praktik manusia, bukan esensi spiritual agama itu sendiri. Keempat, untuk membangun masyarakat damai, kita harus memahami peran dogma, moral alami, dan toleransi hati nurani, bukan sekadar mengandalkan ajaran agama formal. Sekian analisis ilmiah kita tentang akidah, moral, dan hati nurani manusia. Jika kalian setuju, atau punya pengalaman terkait konflik internal akibat perbedaan akidah, tulis komentar di bawah. Jangan lupa like dan subscribe untuk konten analisis kritis lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di konten berikutnya.